Oke, untuk pertemuan hari ini ya, terkait dengan pertemuan yang ke-12 dulu, di mana pertemuan yang ke-12 ini akan kita bahas tentang pengenalan fungsi pada Microsoft Excel. Di mana fungsi di Microsoft Excel itu sangat-sangat banyak ya. Tapi saya ambil 4 fungsi yang paling sering digunakan. Jadi kalau dihitung fungsi di Excel itu sangat banyak. Ada SUMIF, CONIF, dan seterusnya. Tetapi yang paling sering digunakan itu 4 poin ini, yaitu penggunaan fungsi if, fungsi concatenate, VLOOKUP, HLOOKUP. Ini fungsi lanjutan yang paling sering digunakan di Microsoft Excel. Baik itu Microsoft Excel versi lampau, yaitu versi 2007, 2010, 2016, 2019, sama. Penggunaannya sama, cara penggunaannya sama. Jadi tidak ada masalah. Beberapa mahasiswa menanyakan di forum diskusi atau lewat WA, boleh enggak tantangan yang ada di kelas daring itu dikerjakan menggunakan Office 2010. Boleh, silahkan. Mau pakai Office 2007 juga silahkan. Mau pakai Office 2003 juga tidak masalah. Caranya sama. Ya. Cuman ada beberapa menu yang sifatnya di Office 2016 itu ada, di Office sebelumnya tidak ada. Tapi itu jarang dipakai. Kalau fungsi if, concatenate, VLOOKUP, HLOOKUP itu di semua Office sama. Jadi silahkan nanti menggunakan Office versi berapa saja silahkan, tidak ada masalah. Baik, kita mulai dengan fungsi if. Ya. Untuk fungsi if, nanti bahan praktikumnya sudah ada di kelas daring, nanti silahkan download. Nama filenya adalah if function practice. Ya. Sebelum kita mempraktikkan, di sini saya jelaskan dulu bentuk umum dari fungsi if, ya, di mana fungsi if ini bentuk umumnya adalah seperti ini. Ada kondisi, ada pernyataan 1 dan pernyataan 2. Kondisi ini terdiri dari 2, bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah. Kalau benar, maka dia akan menampilkan pernyataan yang pertama. Kalau salah, dia akan mencetak pernyataan yang kedua. Nah, ini bentuk umumnya. Contoh, bagaimana implementasi di Excel? Nah, seperti ini. Rumus di Excel, sekali lagi, harus diawali dengan sama dengan if, jika, buka kurung, kondisi. Jika kondisi ini bernilai benar, maka dia akan mencetak pernyataan 1 atau pernyataan benar. Kalau salah, dia akan mencetak pernyataan kedua atau pernyataan salah. Contoh, jika nilai lebih besar dari 70, maka nilai lulus atau maka dia dinyatakan lulus. Kalau kurang dari 70, maka dia tidak lulus. Di Excel, nanti rumus di Excel-nya adalah sama dengan if, buka kurung, nilai lebih besar dari 70, maka dia akan lulus. Kalau tidak, dia tidak lulus. Oke, biar lebih jelas, kita langsung saja praktik. Nanti silakan download bahan praktikum if function practice di kelas daring. Jadi silakan download bahan praktikum if function practice. Pastikan setelah selesai di-download, dibuka. Kemudian jangan lupa kalau menggunakan Office 2016 nanti akan ada protected view, ini di-enable. Ya. Kalau tidak di-enable nanti dia tidak akan bisa diedit. Oke, di sini tugas kita di praktik yang pertama yaitu mencari nilai free gift-nya, hadiahnya. Di mana
untuk menentukan hadiah ada ketentuannya. Nah, ketentuannya adalah bisa dilihat di rumus. Jika hadiahnya kolom G2, ini kolom G baris kedua yang di sini, lebih besar sama dengan 50, maka dia akan diberikan hadiah. Kalau tidak, tidak diberikan hadiah atau nilainya kosong. Jadi di rumus, nah di sini ingat rumus diawali dengan sama dengan. Sama dengan if menandakan dia kita menggunakan fungsi logika if, jika if buka kurung. Nah, di sini logical test. Ini maksudnya adalah kondisi. Kapan dia akan diberikan hadiah? Jika G2 ketik kolom G baris kedua, boleh diketik manual seperti ini lewat keyboard, boleh juga diklik. G2 yang ini diklik. Nah, ini lebih besar sama dengan 50. Jadi kondisinya adalah dia akan diberi hadiah jika donasinya lebih besar dari 50. Lebih besar sama dengan 50. Itu logical test-nya. Nah, di antara logical test ini nanti akan bernilai benar atau salah. Kalau benar, nah di sini akan muncul value if true. Nah, di antara logical test sama value of if true ini ada pemisah. Pemisah di sini menggunakan titik koma. Nah, nanti tergantung komputer masing-masing ya, bisa menggunakan titik koma, bisa menggunakan koma. Tergantung yang muncul di sini di bawah rumusnya. Kalau di bawah rumusnya ini muncul titik koma, maka gunakan titik koma. Maka akan berpindah dari logical test ke value if true. Kalau salah penggunaan pemisah, misalnya di sini muncul titik koma, tapi kita menggunakan koma, dia tidak akan berpindah ke value if true-nya. Jadi tergantung pengaturan di laptop masing-masing. Kalau menggunakan bahasa Inggris laptopnya, maka gunakan titik koma. Kalau bahasa Indonesia kalau tidak salah pakai koma. Nah, apa nilai jika benar? Jika benar, dia akan diberikan hadiah, free gift. Nah, jadi diapit dengan tanda petik. Kalau kurang dari 50, nah titik koma, maka dia akan berpindah value if false. Nilai jika dia bernilai salah. Kalau salah, dia tidak akan diberikan apa-apa. Jadi tanda petik 2 kali atau diberikan tanda minus. Seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa ditutup kurung. Nah, penutup kurung yang pertama dari if. Nah, ini kalau sudah kita enter. Nah, karena donasinya lebih besar dari 50, maka dia akan dikasih nilai free gift. Contoh yang kedua. Nah, kita ulang rumus tadi, sama dengan jika ya, klik kolom G baris yang sebelahnya, yang ini. Karena kita sedang berada di baris ketiga, maka akan berubah menjadi G3. Lebih besar sama dengan 50, maka hadiahnya adalah dia akan tercetak free gift. Kalau tidak, akan tercetak tanda minus, tutup kurung, enter. Nah, karena di donasinya kurang dari 50, maka akan tercetak tanda minus. Sedangkan yang di atas, karena lebih dari 50, maka akan tercetak free gift. Nah, itu penggunaan fungsi if. Jadi kalau dibahasakan dalam kalimat, ini artinya jika if G2 itu adalah donasi. Jika donasinya
lebih besar sama dengan 50, maka akan tercetak free gift. Kalau tidak, akan tercetak minus. Enter. Sehingga karena donasinya lebih besar dari 50, maka dia akan tercetak free gift. Nah, itu penggunaan fungsi if. Kalau sudah, bisa diketik rumusnya satu-satu, tapi itu butuh waktu lama. Ya. If G4, kenapa G4? Karena kita sedang berada baris keempat. Lebih besar sama dengan 50, maka free gift. Kalau tidak, akan tercetak tanda minus, tutup kurung, enter. Karena ini kurang dari 50, maka tanda minus. Kalau diketik satu-satu, silahkan, boleh, tapi butuh waktu lama. Bisa juga kita mengcopy. Mengkopinya bisa menggunakan di keyboard dengan menekan Ctrl C, atau bisa juga menggunakan menu yang ada di tab Home, pada ribbon, klik copy. Akan ada tanda titik-titik seperti ini, baru paste di bawahnya. Yang dipaste adalah rumusnya. Paste lagi di bawahnya. Nah, ini kalau mengcopy satu-satu. Jadi yang di-copy adalah rumusnya, ya, bukan value-nya, dipaste. Karena donation di baris ke-6 ini sama dengan 50, maka dia akan free gift. Ini juga dipaste. Paste satu-satu boleh, menggunakan keyboard juga tidak masalah. Atau cara mengcopy rumus lebih cepat lagi, yaitu dengan mensorot, ya, menyorot, ya, ini di pojok kanan bawah, ya, yang ini kanan bawah di tanda titik, ya. Kalau kita blok misalnya yang ini, ya, kanan bawah ada tanda titik, pastikan muncul tanda plus, kemudian mouse-nya ditekan, diklik, ditahan, lalu tarik ke bawah sampai baris yang terakhir. Nah, maka rumus yang ada di atas tadi akan tercopy sampai dengan baris yang terakhir. Saya ulang, ya. Misalnya ini kita hapus, kosong. Ya. Rumusnya sudah ada di atas, mau kita copy. Caranya adalah bisa mengcopy satu-satu lewat keyboard atau menu copy yang ini, lalu dipaste di bawahnya, paste. Atau cara cepatnya adalah dengan menyorot, ya, memilih tanda titik yang ada di pojok kanan bawah dari pointer sampai muncul tanda plus hitam kecil, diklik mouse-nya, ditahan, tarik ke bawah. Ini yang disebut sebagai drag and drop. Sehingga rumus yang ada di atas tadi akan tercopy sampai bawah. Oke, itu penggunaan fungsi if untuk materi pertemuan 12 kemarin. Selanjutnya, nanti jika ada pertanyaan ditulis saja dulu di kertas kosong, nanti setelah saya jelaskan materinya baru sampaikan pertanyaan. Berikutnya, fungsi concatenate. Concatenate ini adalah menggabungkan beberapa kalimat menjadi satu kalimat. Contoh, sebagai bahan praktikum kita langsung aja. Contohnya untuk bahan praktikum silahkan download bahan praktikum concatenate praktis di kelas daring. Di kelas daring silakan download concatenate praktis. Nah, ini setelah berhasil di-download, jangan lupa dibuka, jangan lupa klik enable editing. Nah, di contoh kali ini, ya, kita akan menggabungkan nama belakang dan nama depan menjadi nama lengkap. Jadi silakan tambah satu kolom lagi, ya, di sini. Caranya di kolom C di sini,
Ya, pas di kolom C-nya, klik kanan, kemudian insert, ya, klik insert, ya, maka secara otomatis akan menambahkan satu kolom baru. Bisa juga dengan menggunakan tombol insert yang ada di atas. Ya. Tapi lebih cepatnya menggunakan klik kanan pada fungsi, kemudian pilih aplikasi komputer. Jaringan makin balik ha. Oke, jangan lupa matikan mic-nya ya, yang lain biar tidak mengganggu teman-temannya. Oke, saya lanjut. Setelah kita menambahkan satu kolom C, dengan cara klik kanan di kolomnya, kemudian klik insert. Sekarang di sini kita akan membuat nama lengkap atau full name. Nama lengkapnya. Full name. Ya. Di mana nama lengkap ini adalah gabungan antara nama depan dan nama belakang. Nah, kalau kita ingin menggabungkan dua kolom ini, dua kata ini, yang ada di kolom B dan kolom A, itu kita bisa menggunakan fungsi concatenate. Nah, di sini ada concatenate. Boleh huruf kecil, boleh huruf besar, enggak masalah. Atau bisa juga klik dua kali ini. Ketik aja konsa, klik dua kali, nah, otomatis dia akan muncul. Saya ulang, concatenate, yang ini klik, ya, klik dua kali, akan muncul. Teks pertamanya adalah first name, yang ini, dan teks keduanya, titik koma dulu, teks kedua adalah last name, klik aja. Tutup kurung, maka nama lengkapnya kita enter adalah Richard Newell. Nah, di sini antara Richard Newell, dua kata ini nyambung. Seharusnya ada spasi. Maka bisa kita ubah rumusnya dengan cara klik dua kali atau tekan F2 untuk merubah rumus, tambahkan spasi. Tanda petik, spasi, tanda petik, titik koma. Ini artinya kita akan menggabungkan kata yang ada di B2, kemudian ditambah spasi, kemudian kata yang ada di A2. Kalau kita enter, maka akan ada spasi antara kata Richard dengan kata Newell. Ini juga di-copy ke bawah, ya, sampai pada rumus yang terakhir. Cara mengkopinya sama. Ya, disorot pojok kanan bawah, kanan kita, sampai muncul tanda plus hitam, diklik, ditahan, tarik sampai ke bawah. Maka rumus yang ada di atas tadi, yaitu rumus menggabungkan nama depan dengan nama belakang akan ikut terkopi ke bawah. Itu fungsi concatenate. Ya. Kalau semisalnya kita ingin menggabungkan alamat dengan kota, ya, bisa aja sama aja. Alamat sama kota. Misalnya di sini kita tulis alamat lengkap. Sama aja, gunakan perintah concatenate, ya. Bisa diklik dua kali atau ditulis, boleh. Tulisan pertama adalah alamat, titik koma, kasih spasi atau pisah dengan koma, boleh, spasi. Kemudian kota, pisah dengan spasi, titik koma, kemudian kode pos, tutup kurung, enter. Maka alamat lengkapnya adalah gabungan antara kolom jalan, kolom kota, dan kolom kode pos. Misalnya kita ingin pisah tidak menggunakan spasi, tapi kita akan menambahkan kata kode pos.
spasi. Ya, jadi kita akan menggabungkan alamat, kota, kemudian kode posnya kita tambahkan kata kode pos. Enter. Maka di sini akan ada kata kode pos 93401. Kalau sudah, copy rumusnya sampai ke bawah. Ya. Itu cara menggunakan fungsi concatenate. Oke. Berikutnya fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP adalah fungsi pembacaan tabel di Microsoft Excel. Fungsi pembacaan tabel digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih data tabel. Jadi maksudnya gini, kita punya data, ya, data di dua tabel yang berbeda. Langsung saja kita download bahan praktikumnya. Bahan praktikumnya adalah Invoice VLOOK Practice. Biar lebih jelas. Invoice VLOOK Practice. Ini. Enable. Nah, ini. VLOOKUP sekali lagi digunakan untuk mengambil data di dua tabel yang berbeda. Contoh, di sini kita punya invoice. Ada tab invoice yang ada di pojok kiri bawah. Ada tabel produk. Tabel invoice, tabel produk. Invoice, ya di tabel invoice, di kolom product name, nama produknya akan diambil dari tabel yang kedua. Ya, tabel yang kedua, tabel produk, kolom B. Sesuai dengan ID yang ada di sini. Jadi kalau di sini ID-nya MEA7879, maka secara otomatis produk name-nya akan diambil yang ini. Kalau di invoice kodenya GAR7883, maka produk name-nya akan otomatis mengambil yang ini, garlic press. Ini artinya data produknya ada di tabel produk dan invoice-nya ada di tabel invoice. Nah, untuk mengambil nama produk secara otomatis berdasarkan produk ID yang ada di tabel invoice, itu kita menggunakan fungsi lookup, yaitu VLOOKUP. V ini vertikal, jadi datanya ada secara vertikal. Kolomnya di atas, ya, maka datanya ada di bawahnya baris. Maka di sini harus kita menggunakan VLOOKUP. Kalau HLOOKUP, ini horizontal. Horizontal itu berarti kolomnya di samping, misalnya saya contoh, kolomnya di samping, misalnya produk ID, produk name, produk price. Nah, kolomnya di samping, datanya di kolom. Produk ID sekian, namanya sekian. Nah, produk ID yang kedua, nama yang kedua, angka yang kedua. Nah, kalau bentuk tabelnya seperti ini, judul kolomnya di sebelah kiri, maka rumus yang kita pakai adalah HLOOKUP. Tetapi kalau kolomnya ada di atas, vertikal, maka rumus yang kita pakai adalah VLOOKUP. Nah, contohnya, caranya adalah sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP, buka kurung, ya. Lookup value, nilai dari lookup-nya, kata kuncinya, kita ambil di kolom A. Yang ini, A2. Lookup value-nya. Titik koma. Tabel induknya, tabel array.
tabel induknya, ya, tabel array diambil dari tabel produk. Jadi klik tabel produk, kemudian di blok. Ini di blok, kemudian tekan tombol F4 sehingga akan ada tanda absolut $A, $2, $C, $13. Jadi itu menandakan nilai absolut. Nah, titik koma baru kolom indeksnya. Karena kita akan mengambil kolom product name, nama yang ada di sini, maka indeksnya adalah indeks yang kedua. Nah, titik koma kita gunakan yang false, yaitu exact match. False, tutup kurung, enter. Nah, secara otomatis kodenya di sini MA, maka product name-nya adalah measuring cups. Ya. Nah, ini kita copy ke bawah, maka secara otomatis dia akan ngambil nama produknya sesuai dengan nama produk yang ada di sini. Begitu juga dengan produk price, harga dari produk ini. Misalnya, harga produk itu ada di tabel produk kolom ketiga. Maka rumusnya sama ya tadi, sama dengan gunakan VLOOKUP, ya, buka kurung, lookup value-nya adalah product ID, titik koma, tabel array-nya adalah tabel produk, klik tabel produk, kemudian di blok, ya, di blok. Di sini A2C13. Supaya absolut, tekan F4. Nah, perhatikan perubahannya. Di sini akan ditambahkan dolar. Nah, ini. Dolar A2, dolar C, dolar 13. Baru titik koma, karena kita akan mengambil harga, maka indeksnya ketiga. Indeks yang ketiga, titik koma, pilih false, tutup kurung, enter. Sehingga produk price-nya otomatis. Nah, seperti itu. Nah, ini penggunaan fungsi VLOOKUP. Bagaimana kalau terjadi perubahan produk ID? Misalnya produk ID-nya adalah yang ini, CHE 788 di invoice. CHE 788. Begitu di enter, maka ini otomatis berubah. Jadi begitu ada perubahan di produk ID, misalnya produk ID-nya cool 7886. Kita copy, ini kita rubah, enter. Maka produk dan harganya juga otomatis berubah sesuai dengan kolom produk. Yaitu penggunaan VLOOKUP. Berikutnya HLOOKUP. Sekali lagi, kalau VLOOKUP, jika tabelnya ya berbentuk vertikal seperti ini. Produk name-nya ada di atas. Indeksnya dibaca dari 1, ini indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga. Kalau bentuk tabelnya horizontal seperti ini, di mana kolomnya ada di sebelah kiri, kemudian datanya di sebelah kanan, ini berarti secara horizontal. Maka penggunaannya bukan lagi menggunakan VLOOKUP, tetapi HLOOKUP. Nah, seperti apa contohnya? Misalkan kita ganti rumusnya. Kalau yang bawah menggunakan VLOOKUP. Nah, kalau mengambil data dari tabel yang ini, maka kita gunakan yang HLOOKUP. Horizontal, HLOOKUP, horizontal, value-nya sama, produk ID, tabel array-nya, tabelnya ngambil dari tabel yang horizontal, yang ini, ya, yang di blok adalah nilainya, ya, tekan F4, lihat supaya absolut, kolomnya, ya, kolomnya kalau ini
berdasarkan baris. Nah ini row index number, berarti berdasarkan baris. Kalau kita ngambil nama, berarti row-nya yang kedua. False. Tutup kurung, enter. Nah, sama. Ini menggunakan lookup, di sini menggunakan VLOOKUP. Nah, jadi kalau VLOOKUP dia berbentuk vertikal, indeksnya adalah berdasarkan kolom A indeks pertama, kolom B indeks kedua, kolom C indeks ketiga. Kalau lookup berdasarkan baris, maka ini adalah indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga. Ya. Oke, itu terkait dengan materi kita pertemuan ke-12, yaitu tentang fungsi if, kemudian concatenate, VLOOKUP, dan lookup. Oke, di sana ada tantangan. Ya, tantangan. Jadi tantangan ini lebih ke praktik ya, lebih ke praktik supaya adik-adik mahasiswa mempraktikkan di lab, nanti akan dibantu nanti bisa tanya Pak Gerlan maupun Pak John ya untuk membantu terkait dengan tantangan ini. Jadi nanti silahkan ini tantangan ini dikerjakan di lab, ikuti step by step-nya yang ini. Jadi sudah saya jelaskan step by step-nya, tinggal diikuti saja, tinggal dipraktikkan. Kemudian hasil praktiknya nanti upload di kelas daring. Itu sebagai bahan tantangan yang ke-9. Oke, itu untuk pertemuan yang ke-12. Ya. Sebelum saya lanjut ke pertemuan 13, ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi hari ini saya akan coba menjelaskan langsung 2 materi ya. Pertemuan ke-12 dan pertemuan yang ke-13. Ada pertanyaan terkait dengan pertemuan ke-12, penggunaan fungsi if, fungsi concatenate, fungsi VLOOKUP, dan fungsi lookup pada Excel. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh lewat chat, boleh lewat langsung ngomong, hidupkan mic-nya. Saya kasih waktu 1 menit. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke materi yang ke-13. Oke, sepertinya semua diam, berarti tidak ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, siapa? Vicky, silakan. Bagaimana kalau membuat graden nilai dengan graden nilai tertentu, Pak? Grade nilai tertentu. Contohnya seperti apa? Halo Vicky. Menentukan nilai ABC mungkin ya maksudnya? Iya, Pak. Oke, nah, saya contohkan ya. Misalnya untuk perhitungan grade nilai. Nah, saya ini buat set baru. Ya. Misalkan ada tabel NIM, tabel mahasiswa, di mana nilai mahasiswa itu misalnya ada tugas, ya, UAS, dan lain-lain, dan nilai akhir. Misalnya nilai akhirnya, dan ada grade ya. Silakan dimatikan dan tidak mengganggu mic-nya. Ya. Misalkan mahasiswa A 80,
UAS-nya misalnya 80, nilai akhirnya nanti otomatis ya. Oke, misalnya nilai akhir ini adalah nilai rata-rata. Ingat, di materi pertemuan yang ke-11 kalau tidak salah, itu sudah saya kasih fungsi sum. Sum ini untuk menghitung nilai total. Kemudian ada min untuk menghitung nilai minimal. Kemudian ada max untuk menghitung nilai maksimal. Kemudian ada average untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, kalau semisalnya NA ini adalah nilai rata-rata, maka di sini kita bisa menggunakan fungsi average. Nah, ini. Klik aja 2 kali. Average nomor 1, titik koma, nomor keduanya UAS. Tutup kurung, enter. Maka rata-ratanya adalah 80. Bisa di-copy, ditarik ke bawah. Nah, banyak seperti ini. Nah, kalau deep seperti ini, itu berarti tidak ada nilai yang dihitung. Dia akan otomatis berubah kalau kita isi nilainya di sini. Ya. Maka dia otomatis terhitung. Ya. Oke, ini kita hapus. Nah, terkait pertanyaan dari Vicky tadi terkait dengan grade. Grade-nya, menghitung grade, itu tergantung dari logika atau ketentuan dari kampus. Contoh, jika dia nilainya lebih besar sama dengan 80 misalnya, maka nilainya grade-nya adalah A. Kalau dia lebih besar dari atau gini, pakai rentang ya. Kalau nilainya antara 80 sampai 100, maka nilainya A. Kalau 65 sampai 79, maka nilainya B. Jika 50 sampai dengan 64, nilainya C misalnya. Kemudian jika 30 sampai dengan 49, maka nilainya D. Kalau 0 sampai 29, nilainya E. Anggap aja seperti ini. Nah, ini adalah tentang kriteria. Ya. Nah, kriteria ini harus kita logikakan. Kita harus bermain logika. Kapan dia akan mendapat nilai A? Jika nilainya antara 80 sampai 100. Atau kita bisa logikan jika nilainya lebih besar sama dengan 80. Kalau nilainya lebih dari 80, maka dia A. Yang B, jika nilainya antara 65 sampai 79, atau logikanya adalah jika lebih besar dari 65, maka dia akan B. Kapan dia dapat C? Jika nilainya antara 50 sampai 64 atau lebih besar dari 50. Kapan dia D? Jika lebih besar dari 30 atau antara 30 sampai 49. Kapan dia E? Jika lebih besar sama dengan 0. Nah, dari logika ini ya, logika ini baru kita implementasikan dalam rumus. Saya ketik di notepad biar mempermudah. Rumusnya bagaimana? Ketik sama dengan if, jika, buka kurung, nilai. Nilai itu adalah nilai akhir. Nilai akhir ini, yang ini. Nilai akhir ada di kolom I, baris ke-5. Baris ke-5. Berarti I5 lebih besar sama dengan 80, nah, seperti ini, maka nilainya adalah A. Jika tidak, titik koma, jika tidak, masih ada 4 fungsi lagi, masih ada 4 pilihan lagi. Karena ada 4 pilihan lagi, kita buatkan if lagi. Saya taruh di bawahnya. Ya.
kita if-kan lagi. Jika nilai itu adalah I5, ya. I5 kolom I baris kelima lebih besar sama dengan 65 di sini lebih besar dari 65, maka nilainya adalah B. Jika tidak, masih ada 3 pilihan lagi. Karena ada 3 pilihan lagi, maka buatkan if lagi. Biar enak dibaca, saya taruh di bawahnya. If lagi. Jika, buka kurung, I5 kolom I baris kelima atau nilai akhirnya lebih besar sama dengan 50, maka nilainya adalah C. Titik koma. Masih ada 2 pilihan lagi. Berarti if lagi. Nah, kita buat if lagi. Ya. Kita buat if lagi. Jika I5 lebih besar sama dengan 30, maka nilainya adalah D. Apakah ada pilihan lagi? Ada. Pilihan yang terakhir atau pilihan huruf E. Jika dia tidak A, jika dia tidak B, jika dia tidak C, jika dia tidak D, maka pilihan terakhirnya adalah E. Jadi ada berapa if-nya di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 if dengan 5 logika. Logika tadi ada 5. Artinya kalau logikanya ada 5, if-nya ada 4. Kalau logikanya ada 2, if-nya ada 1. Kalau logikanya ada 3, if-nya ada 2. Sekarang tinggal tutup kurung. Tutup kurung if yang keempat. Tutup kurung if yang ketiga, tutup kurung if yang kedua, dan tutup kurung if yang pertama. Nah, ini kita masukkan dalam rumus. Ini saya buat seperti ini biar mudah dibaca. Kalau di rumus nanti harus digabung. Harus digabung seperti ini. Tidak bisa dipisah-pisah. Nah, harus digabung seperti ini. Ya. Ini kita pindahkan ke rumus, masukkan di rumus ini, ya, enter. Nah, karena di sini 80, maka nilai A. Kita copy ke bawah, sorot, copy ke bawah. Nah, maka akan nilainya akan sesuai dengan nilai akhir yang ada di sini. Nah, oke, seperti itu, Vicky. Kalau menentukan grade, ya, berdasarkan 5 kriteria. Jadi kalau ada 5 kriteria, fungsi if-nya ada 4. Kalau ada 4 kriteria, fungsi if-nya ada 3, dan seterusnya. Bisa dipahami, Vicky? Semoga bisa dipahami. Siap, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke pertemuan ke-13 ya. Oke, di pertemuan ke-13 ini, pertemuan terakhir untuk Excel, bekerja dengan data dengan Excel. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang PowerPoint. Jadi pertemuan 14, 15 itu tentang membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Di pertemuan 13 ini kita bekerja dengan data. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita memiliki ribuan data yang harus kita filter, yang harus kita urutkan, yang harus kita hitung totalnya, dan seterusnya. Itu tentu butuh pengetahuan tentang bagaimana mengelola, ya, mengolah data. Oke.
Yang paling sering digunakan di data itu 5 hal ini. Yang pertama, bagaimana mengurutkan data, sort, memfilter data, membuat grup dan subtotal, membuat grafik, dan membuat pivot table. Nah, 5 hal ini yang sering digunakan. Ya, jadi kita akan bahas satu-satu. Kita sampai jam 10 masih ada waktu ya. Ya, kalaupun waktunya melebar sedikit tidak masalah ya, biar materi kita habis. Oke, kita langsung aja tentang sort, pengurutan data. Sort atau pengurutan data ya, itu digunakan untuk menyortir. Bahan praktikumnya adalah Excel 2016 sorting. Silakan di-download di kelas daring ya. Sorting. Selesai di-download, jangan lupa dibuka, jangan lupa enable. Nah, di sini ya kita diminta untuk mengurutkan berdasarkan nama. Nama depan. Ya, first name. Nah, caranya bagaimana? Ya. Caranya diklik baris yang kedua ini atau di kolom B2 ya. Kemudian klik menu data, klik menu sort. Nah, di sini ada A sampai Z, ini maksudnya adalah kita mengurutkan data dari kecil ke besar, dari huruf A sampai huruf ke Z. Nah, maka begitu kita klik, dia akan diurutkan mulai dari A sampai dengan W. Urut berdasarkan abjad dari kecil ke besar. Kalau Z ke A, klik aja ini, diklik, kemudian ZA, maka dia akan urut dari besar ke kecil. Jadi sangat gampang ya. Kalau AZ dari A ke besar, kalau ZA berarti besar ke kecil. Nah, kalau mau mengurutkan berdasarkan nomor ruangan, home room, ya tinggal klik kolom A-nya, klik AZ, maka dia diurutkan berdasarkan nomor ruangan, ya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita mau mengurutkan berdasarkan nomor ruangan dan nama depan misalnya? Nah, berarti harus menggunakan sort, ya. Tidak bisa langsung menggunakan AZ. Kalau AZ ini hanya mengurutkan berdasarkan satu kriteria, misalnya berdasarkan ruangan. Nah, hanya satu kriteria. Kalau berdasarkan dua kriteria, misalnya ruangan dengan nama depan, maka kita harus blok dulu, ya, blok yang ini, di blok boleh, ya. Kemudian pilih sort. Nah, akan muncul kolom seperti ini. Di sini, ya, akan diurutkan, pertama akan diurutkan berdasarkan ruangan, home room. Selain mengurutkan berdasarkan ruangan, kita juga akan mengurutkan berdasarkan first name misalnya. Klik add. Nah, ini. Di yang kedua, kita akan urutkan berdasarkan first name. Dari kecil ke besar. Kalau home room juga sama, dari kecil ke besar. Nah, oke. Nah, lihat perubahannya. Dia akan diurutkan berdasarkan ruangan. Setelah berdasarkan ruangan, baru dia akan urutkan berdasarkan nama. Dari kecil ke besar. Saya ulang, caranya di blok, klik menu sort, ya, kemudian klik add. Kalau misalnya ini tidak ada, nah misalnya tidak ada, klik add, kemudian urutkan berdasarkan first name dari kecil ke besar, A to Z, atau Z to A dari besar ke kecil, oke. Maka dia akan diurutkan. Nah, berikutnya terkait dengan sorting. Saya mau mengurutkan berdasarkan ukuran baju. Kalau kita menggunakan AZ seperti ini, urutannya tidak sesuai. Seharusnya kan urutannya itu
small dulu, ya. Setelah itu baru medium. Setelah medium baru large, ya, baru X large. Nah, ini seharusnya urutannya small dulu, baru medium, baru. Nah, tapi kalau kita mengurutkan menggunakan yang ini A sampai Z atau Z sampai A, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Small, ternyata smallnya ada di tengah, mediumnya ada di tengah, X large-nya malah ada di atas, sebenarnya kita ada di bawah gitu. Jadi tidak sesuai urutan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka kita harus menggunakan sort tingkat lanjutan atau sort advance. Caranya bagaimana? Sama, di blok dulu datanya, kemudian pilih sort, ya, pilih sort. Nah, di sini sortnya berdasarkan ukuran. Kemudian di bagian order, di sini ada order, ya. Pilih custom. Kalau A sampai Z itu kan dari kecil ke besar. Kalau Z ke A dari besar ke kecil. Nah, kalau custom itu sesuai dengan keinginan kita. Contoh, klik new list, di add, ya. Yang paling atas itu adalah S atau small. Urutan keduanya adalah medium. Urutan ketiganya adalah large. Dan urutan keempatnya adalah XL atau X large. Seperti ini. Lalu di add. Nah, akan jadi seperti ini. Small, medium, large, X large. Klik OK. Nah, maka pilihannya akan ordernya adalah small, medium, large, X large. Setelah itu di OK. Perhatikan hasilnya. Nah, jadi dia akan urut. Bukan berdasarkan abjad dari kecil ke besar, tetapi berdasarkan custom. Ada small, medium, large, large. Sesuai dengan keinginan kita. Saya ulang, caranya adalah di blok dulu, klik sort, kemudian pilih custom, ya, custom list, baru buat list baru. Kalau misalnya ini tidak ada, ini kan awalnya tidak ada, di delete dulu. Kalau tidak ada, klik new list, kemudian tulis urutan yang kita inginkan, klik add, akan ada small, medium, large, dan seterusnya, klik OK. Nah, ini kalau dari small ke X large, kalau dari X large ke large juga ada. Oke, maka akan ada urut. Oke, itu pengurutan. Jadi pengurutan berdasarkan satu kolom sendiri bisa menggunakan AZ atau ZA. Pengurutan berdasarkan dua kolom itu menggunakan sort. Kemudian pengurutan berdasarkan custom sesuai dengan keinginan kita. Oke, nanti kalau saya kecepatan menjelaskan nanti bisa tonton ulang video yang akan saya upload di kelas daring. Saya lanjutkan ke filter. Takutnya waktu kita nggak cukup, jadi saya percepat. Filter data. Filter data ini fungsinya untuk menyaring, namanya filter yang menyaring, ya. Seperti apa? Langsung aja download bahan praktikumnya, ya. Excel 2016 filtering. Excel 2016 filtering. Ya. Jangan lupa dibuka. Enable editing. Contoh di sini kita akan menyaring sesuai dengan log yang ada di sini untuk menampilkan hanya laptop dan proyektor. Nah, di sini kan ada banyak tipe, ada kamera, ada laptop, ada proyektor, ada TV, ada tablet. Kita ingin menampilkan data hanya laptop dan proyektor. Jadi hanya dua data ini aja yang kita mau tampilkan. Maka kita menggunakan fasilitas filter. Caranya seperti apa? Nah, ini. Ya. Klik aja sembarangan dulu, boleh di blok. Kalau mau di blok silakan di blok atau klik sembarangan boleh. Kemudian klik ribbon data, klik
filter. Nah, akan muncul tanda combo box di judul seperti ini. Nah, di sini. Nah, combo box ini banyak kegunaannya. Ya. Salah satunya sorting, mengurutkan. Kalau mau mengurutkan berdasarkan tipe, ya klik aja. Dari kecil ke besar. Dia akan urut, kamera, laptop urut. Atau dari besar ke kecil, Z to A. Dia akan urut, TV, dan seterusnya. Nah, ini fungsinya. Selain mengurutkan, di sini juga ada filter. Nah, ini filter. Tadi kasusnya adalah kita ingin menampilkan laptop dan proyektor. Jadi yang dicetak hanya dua, laptop dan proyektor. Kalau oke, maka yang muncul hanya laptop dan proyektor saja. Kalau kita ingin menampilkan hanya TV, centang TV saja. Oke, maka yang muncul hanya TV. Atau kita mau memunculkan semua, ya berarti harus dicentang semua. Select all. Oke. Nah, jadi akan muncul semua. Ini fungsi filter. Kasus lain, bagi ini kalau filternya berdasarkan satu kolom. Bagaimana kalau filternya dua kolom? Saya ingin menampilkan proyektor dengan merek Omega saja misalnya. Jadi proyektor dengan merek Omega saja yang akan ditampilkan. Maka di sini saya akan menampilkan proyektor saja, kemudian mereknya Omega. Berarti filter lagi. Kolom yang kedua, filter yang Omega saja. Nah, jadi yang muncul adalah proyektor dengan Omega saja. Nah, yang terjual pada tanggal check out pada tanggal 28 ya, tinggal difilter lagi. Yang bulan Agustus misalnya. Nah, jadi yang bulan Agustus saja. Jadi kalau mau menampilkan semua ya harus dicentang semua. Nah, centang semua lagi. Ya, centang semua maka akan tampil semua. Oke, itu tentang filter. Selain itu kita juga bisa menggunakan fasilitas search, pencarian. Ketik aja di sini misalnya tablet. Nah, maka ya akan muncul ada tablet. Kalau di sini banyak datanya, contohnya yang ini ya. Ini kan banyak. Tuh, kalau sampai bawah kan banyak. Kalau kita ingin mencari yang Omega, OM, maka akan muncul Omega saja. Misalnya Omega yang Fish X1. Oke, kan seperti itu. Oke, itu terkait dengan filter. Ya. Kita clear filternya. Ya. Nah, di sini juga kita bisa memfilter berdasarkan teks. Misalnya yang berawalan begin with, yang berawalan 1. Jadi semua data equipment yang berawalan 1, nah ini akan ditampilkan. Atau end with yang berakhiran P. Oke, maka semua yang berakhiran P akan muncul. Itu terkait dengan filter. Oke, saya lanjutkan, saya percepat. Berikutnya grup. Grup dan subtotal. Grup pengelompokan, subtotal menghitung. Nah, contoh. Bahan praktikumnya yaitu Excel 2016 subtotal. Kita download. Nah, kita buka ya. Pertama terkait dengan grup. Misalkan kita mau mengelompokkan 3 kolom ini, first name atau first name sama last name, kita mau kelompokkan. Kelompokkan maksudnya kolomnya dikelompokkan jadi satu. Nah, di blok, kolom first name dan last name ini di blok, kemudian klik menu data, kemudian klik menu group, grouping. Mana dia?
Grup. Nah, ini di menu data grouping, grup ya. Oke, kita mau mengelompokkan berdasarkan kolom. Klik menu grup ya. Nah, ini berdasarkan kolom, maka dia akan dikelompokkan berdasarkan kolom B dan kolom C. Oke. Nah, jadi pengelompokan itu lebih ke untuk mempermudah kita memfilter ya. Nah, seperti ini. Itu kalau mau mengelompokkan berdasarkan kolom. Yang dikelompokkan kolom C dan kolom D. Kalau mau disembunyikan, ya klik tanda minus. Kalau mau ditampilkan, klik tanda plus. Berarti pengelompokan. Kalau mau menggunakan baris, ya, kalau mau menggunakan baris, ya, bisa menggunakan row. Misalnya kita mau mengelompokkan, kita urutkan dulu, ya, berdasarkan baris. Ini dikelompokkan jadi satu di grup, ya. Terus ini dikelompokkan jadi satu di grup berdasarkan baris. Grup kedua, grup ke satu. Nah, jadi ini pengelompokan. Ya. Jadi untuk mempermudah memfilter mana yang kelompok satu, mana yang kelompok dua, baik berdasarkan baris maupun berdasarkan kolom. Ya. Itu grouping. Kemudian subtotal. Kalau mau di ungroup bisa menggunakan ungroup ya. Bisa di blok, kemudian di ungrouping. Kemudian kalau mau di ungroup untuk kolom C, klik ungrouping. Berikutnya subtotal. Subtotal itu adalah menghitung. Menghitung misalnya berapa jumlah yang small, berapa jumlah yang medium, berapa jumlah yang large, dan seterusnya. Sebelum menggunakan subtotal, ya, kita urutkan dulu berdasarkan t-shirt size. Nah, kita urutkan dulu berdasarkan ukurannya. Harus diurutkan. Kalau tidak diurutkan nanti penghitungan subtotal tidak bisa. Kemudian kita blok datanya, kemudian klik subtotal. Di sini akan muncul. Kita akan hitung, ya. Kita akan hitung berapa jumlah yang ukuran small, medium, large, dan X large. Maka kita pilih yang count. Count itu menghitung jumlah, bukan menghitung total ya. Kemudian add subtotal to, kita akan menambahkan subtotal di bawah kolom T-shirt. Ya. Sekali lagi, kita akan menghitung jumlah T-shirt yang terjual, jumlah terjual dari masing-masing ukuran ini. Nah, kemudian di sini fungsi yang kita gunakan adalah count karena menghitung jumlah. Kemudian hasil perhitungannya akan ditambah di kolom atau di bawah T-shirt. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jumlah yang ukuran besar ada 5. Jumlah yang medium ada 10. Jumlah yang small ada 8. Secara otomatis dia akan dihitung. Secara otomatis dia akan di grup juga. Nah ini. Hingga akan muncul yang ukuran medium berapa, yang ukuran small berapa, yang menggunakan ukuran X large berapa, totalnya ada 27. Ini grup pertama menghitungkan total, grup kedua menghitungkan masing-masing total setiap ukuran, grup yang ketiga data secara keseluruhan. Oke, itu terkait dengan grup dan subtotal. Saya lanjut, mohon maaf saya percepat, takutnya waktunya terlalu panjang. Berikutnya grafik. Grafik sudah tidak asing lagi. Ini sama juga dengan materi di Microsoft Word, bagaimana membuat grafik.
Kalau saat ini bagaimana membuat grafik menggunakan Excel. Ya, bahan praktikumnya Excel 2016 chart praktis. Nah, ini kita download. Ya. Datanya. Nah, ini datanya. Semisalkan kita ingin membuat grafik berdasarkan data ini. Ya. Di mana genrenya ada klasik, misteri, roman, sci-fi, young, dan seterusnya. Kemudian ada penjualan bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara buat grafik berdasarkan data ini? Nah, ini sebagai kolom, ini sebagai Januari, Februari sebagai kolom, ini sebagai baris. Jadi di blok dulu semua, ya, di blok seperti ini. Kemudian klik menu Insert Chart. Nah, di sini jenis grafik itu ada banyak. Bisa dilihat di sini. Ya. Di bagian All Chart ada berbentuk kolom. Bentuknya seperti ini. Ada yang berbentuk baris. Ada yang berbentuk P. Ada yang bentuk bar. Seperti ini, area, XY, dan seterusnya. Nah, tentunya penggunaan chart ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau ingin melihat statistik, ya, masing-masing penjualan di bulan Januari, Februari untuk semua jenis ini, itu bisa menggunakan kolom. Ya. Kolom itu pun ada banyak jenisnya seperti ini. Ya. Sesuaikan aja dengan kebutuhan. Misalnya kita menggunakan kolom yang jenis cluster kolom. Ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, maka secara otomatis akan muncul. Nah, ini adalah jenisnya, kolomnya klasik, misteri, roman, sci-fi, yo. Kemudian warna yang biru ini untuk bulan Januari, yang kuning untuk bulan Februari, yang merah untuk bulan Maret, hijau untuk bulan April, dan Mei untuk bulan Mei, ya, yang warna merah tua. Ini titelnya, ini bisa diganti otomatis. Ya. Langsung ditulis juga boleh, grafik penjualan. Ya. Selain itu, di sini juga ada banyak fungsi, ya, seperti mau merubah bentuk chart. Nah, di sini ada banyak, tinggal dirubah di bagian style, ya. Atau pilih yang di sini juga silakan. Ini di bagian chart style. Ini ada banyak pilihan. Nah, tinggal diikuti sesuai dengan keinginan kita. Mau merubah warnanya juga boleh. Nah, ini ada pilihan warna, ada banyak. Ya. Oke, itu terkait dengan chart data. Intinya berdasarkan kolom, berdasarkan baris. Baris ini adalah untuk horizontal kategori horizontal atau titel yang ada di bawah, sedangkan data untuk per bulannya akan seperti ini. Oke, nanti silakan bisa dicoba langsung. Terakhir, tentang pivot table. Pivot table ini fungsinya sama seperti subtotal, ya. Fungsinya sama dengan subtotal, menghitung total dari penjualan atau total tertentu dari sebuah data. Ya. Kita langsung aja download bahan praktikumnya. Ini kebanyakan. Oke. Nah. Sekali lagi, pivot tabel itu fungsinya sama dengan subtotal tadi, yaitu menghitung total dari masing-masing penjualan atau berdasarkan kriteria tertentu. Ya. Untuk pivot tabel sendiri, ya, ada di menu Insert Pivot Tabel. Untuk membuat pivot tabel, pertama di blok dulu semuanya datanya. Di blok datanya, kemudian klik menu Insert Pivot Table.
Nah, di sini pivot tabelnya yang kita hitung adalah tabel 1 yang ini, tabel 1 yang ini. Kemudian data hasil perhitungan mau ditampilkan di mana? Di set baru atau set yang sudah ada. Kita buat set baru aja. Nah, di sini kan ada satu workset. Nanti akan dibuatkan set baru hasil perhitungan kita. Kalau sudah, klik OK. Nah, begitu klik OK, nanti di sini akan muncul pivot table field. Nah, di pivot table field ini kita akan menghitung, ya. Ini di bagian value. Value ini adalah menghitung kolom apa? Misalnya kolom order account untuk amount-nya, totalnya. Kemudian barisnya kita akan menggunakan, ya, klik dulu di sini, ya. Misalnya salesperson. Nah, jadi di sini kita akan menghitung jumlah order amount dari setiap salesperson. Mau berdasarkan region juga boleh. Jadi pengelompokan berdasarkan regional sama salesperson. Atau terlalu banyak cukup dengan salesperson-nya. Value-nya misalnya berdasarkan total. Diklik, caranya diklik ya, kemudian klik order. Atau berdasarkan account. Nah, jadi kita mau menghitung account dari masing-masing salesperson. Kalau mau menghitung order amount dari salesperson, boleh. Jadi kalau mau menghitung satu aja, berarti satu yang dipilih. Kalau mau menghitung dua-duanya, berarti ada dua yang dipilih. Nah, jadi ada dua. Sum of order amount, sum of account. Nah, jadi dari data yang ini, yang banyak ini, secara otomatis akan dibuatkan total dari masing-masing penjualan per sales. Oke, itu penjelasan saya terkait dengan pertemuan yang ke-13. Mohon maaf saya percepat karena takutnya kelamaan, kuotanya bisa habis. Penjelasan saya tadi juga nanti bisa ditonton ulang di kelas daring. Oke, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi ke-13 tentang pengolahan data. Langsung saja diaktifkan mic-nya kalau ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan? Sepi. Ini udah paham atau tambah bingung? Saya berharap jangan tambah bingung ya. Nanti biar lebih paham lagi, silakan praktikkan di lab kampus. Ya, nanti akan dipandu oleh Pak John ataupun Pak Gerlan di sana. Kalaupun pada saat praktik ada kurang jelas, boleh ditanyakan lewat WA saya atau lewat forum diskusi, atau jika butuh penjelasan lewat Zoom lagi seperti ini, boleh. Nanti sampaikan aja, nanti kita buat Zoom lagi untuk menjelaskan ulang. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya kita akan akhiri.